Tusuk Konde. Di ujung desa Kalipeta berdiri sebuah rumah joglo tua yang sudah lama tak dihuni. Gentengnya berlumut, kayunya keropos dan halaman depannya dipenuhi daun kering. Rumah itu dulunya milik Mbah Sarni, seorang dukun pijat dan penata rias pengantin zaman dulu. Tapi bukan itu yang membuatnya terkenal. Yang membuat warga takut adalah tusuk konde emas yang selalu ia kenakan. Tusuk itu katanya bukan benda biasa. Katanya warisan dari almarhum ibunya. Tapi ada juga yang bilang itu pemberian dari makhluk tak kasat mata. Saat Mbah Sarni meninggal secara aneh, tubuh kaku dengan mata melotot dan mulut sobek. Seperti habis menjerit keras, hanya satu benda yang utuh di tubuhnya. Tusuk konde emas itu tergeletak bersih di samping mayatnya. Warga sempat mau membuang tusuk itu ke sungai, tapi tak ada yang berani menyentuhnya. 15 tahun kemudian, datanglah sebuah keluarga dari kota. Pak Raka, Budina, dan anak gadis mereka, Rini, seorang mahasiswi jurusan arkeologi. Mereka membeli rumah Mbah Sarni yang sudah lama kosong, dengan niat dijadikan tempat tinggal dan proyek homestay tradisional. Saat membersihkan gudang belakang rumah, Rini menemukan sebuah kotak kayu jati yang terkunci rapat. Setelah berhasil membukanya, ia menemukan benda mengkilap. Sebuah tusuk konde emas berbentuk bunga melati, masih utuh dan tampak seperti baru. Ia menunjukkan ke ibunya. Budina hanya berkata, "Kalau itu milik yang dulu, jangan main-main, simpan saja." Tapi Rini, yang sudah terbiasa bermain dengan artefak kuno, malah memakai tusuk konde itu saat bercermin. Ia tertawa kecil, merasa cantik. Malam pertama setelah memakai tusuk itu, ia mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah pelaminan, mengenakan kebaya pengantin Jawa, lengkap dengan paes hitam di wajahnya. Tapi suasananya gelap, dan semua tamu undangan tidak punya wajah. Lalu dari kejauhan, datang sosok perempuan tua berambut panjang menjuntai sampai tanah, mengenakan kebaya sobek dan kain lusuh. Matanya bolong hitam dan darah mengalir dari keningnya. Tepat di titik di mana tusuk konde seharusnya tertancap, suaranya berat, parau seperti berasal dari perut bumi. "Wis tak tunggu sekian tahun. Saiki balekno tusuk konde ke." Rini terbangun dengan keringat dingin. Tapi di meja riasnya, tusuk konde itu berpindah tempat, berdiri tegak sendiri. Besoknya ia cerita pada ibunya. Tapi Budina menganggap Rini hanya terlalu lelah. Namun malam kedua lebih parah, cermin di kamar Rini pecah sendiri. Terdengar suara tangisan perempuan dari dalam lemari. Rini mencoba tidur, tapi suara itu terus memanggil, lirih berkali-kali. "Aku ra ikhlas. Rogo iki dikhianati, tresnaku dirusak." Saat Rini memutuskan melepas tusuk konde itu dan meletakkannya di altar kecil, angin dingin berhembus, dan seisi rumah seperti mendadak bisu. Tak ada jangkrik, tak ada suara malam. Dan tepat pukul 02.03 WIB, alarm rumah menyala sendiri. Rini ditemukan keesokan paginya oleh ibunya. Duduk di pojok kamar, tubuh kaku, mata membelalak, dan tusuk konde itu tertancap di pelipisnya. Di tembok kamar tertulis dengan darah, "Sopo wae sing nganggo tusuk iki, bakal ngerasakne duka seng tak simpen nganti tekan pati. Siapapun yang memakai tusuk ini akan merasakan duka yang kusimpan hingga mati." Pak Raka langsung memanggil dukun setempat. Dukun itu berkata bahwa tusuk konde itu milik Nyi Rantam, seorang penari istana yang mati bunuh diri karena dikhianati oleh kekasihnya yang menikah dengan adiknya sendiri. Sebelum meninggal, ia bersumpah akan menghantui siapapun yang mencuri atau memakai tusuk konde pusakanya. Konon roh Nyi Rantam mencari tubuh baru, dan Rini hanya satu dari korban-korbannya. Sampai sekarang rumah itu masih berdiri. Kadang warga yang lewat malam hari mengaku melihat bayangan perempuan berkebaya, berdiri di jendela, menyisir rambut dengan tusuk konde emas.